Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penelitian kualitatif pada mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan Sekolah Dasar yang diampu oleh Ibu Nana Citra Lestari SSI MPD. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Supia Agustina, rekan saya yang bernama Jamaliyah dan Muhammad Supriyadi. Berikut penjelasan materinya. Adapun pembahasan yang kami bahas pada diskusi kali ini, yaitu pertama mengenai pengertian penelitian kualitatif, yang kedua yaitu tujuan penelitian kualitatif, yang ketiga mengenai jenis-jenis penelitian kualitatif, yang keempat yaitu karakteristik penelitian kualitatif, yang kelima yaitu prosedur penelitian kualitatif, dan yang keenam yaitu pentingnya dan kegunaan penelitian kualitatif. Nah, baiklah. Yang pertama-tama di sini saya akan membahas mengenai pengertian penelitian kualitatif. Nah, apakah kalian tahu apa itu penelitian kualitatif? Nah, jadi penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, penelitian kualitatif ini juga dikenal sejak tahun 1960-an dan sering disebut dengan metode alternatif. Nah, metode ini tidak menggunakan pertanyaan yang rinci, tapi dimulai dengan yang umum, kemudian meruncing dan mendetail. Nah, metode kualitatif ini memperlakukan partisipan sebagai subjek bukan objek, sehingga partisipan menganggap dirinya berharga karena informasi dari mereka itu sangat bermanfaat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih tujuan dari penelitian kualitatif. Nah, jadi tujuan penelitian kualitatif ini menurut Kriantono adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Nah, jadi itulah tujuan dari penelitian kualitatif. Nah, pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Jamalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaliyah, NPM 3061956023 dari Prodi PGSD. Nah, sebelumnya terima kasih rekan saya Supia Agustina atas pembahasan 1 dan 2-nya. Selanjutnya, untuk pembahasan 3 dan 4 akan dilanjutkan oleh saya. Pembahasan 3 yaitu tentang jenis-jenis penelitian kualitatif. Nah, pertama, fenomenologi, yaitu penelitian fenomenologi dimulai dari memperhatikan dan menelaah fokus fenomena yang akan diteliti, melihat berbagai aspek subjektif dari perilaku objek. Kemudian melakukan penggalian data berupa bagaimana pemaknaan objek dalam memberikan arti terhadap fenomena yang terkait. Etnografi adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk mengkaji bentuk dan fungsi bahasa yang tersedia dalam budaya yang selanjutnya digunakan untuk berkomunikasi oleh individu di dalamnya, melihat bagaimana bentuk dan fungsi bahasa tersebut menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu studi kasus. Jadi, studi kasus meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada di dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi-kondisi tertentu. Kemudian yang keempat adalah metode teori dasar. Jadi, metode teori dasar adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu teori
atau untuk menguatkan teori yang sudah ada dengan mengkaji prinsip dan kaidah dasar yang ada. Selanjutnya, dibuat kesimpulan dasar yang membentuk prinsip dasar dari suatu teori. Kemudian yang kelima adalah metode historis. Jadi metode historis adalah penelitian yang memiliki fokus penelitian berupa peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan sumber data atau saksi sejarah yang masih ada hingga saat ini. Sumber data tersebut bisa diperoleh dari berbagai catatan sejarah, artefak, laporan verbal, maupun saksi hidup yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran kesaksiannya. Nah, pembahasan keempat adalah karakteristik penelitian kualitatif. Adapun karakteristik penelitian jenis ini adalah sebagai berikut. Menurut Sujana dan Ibrahim, Suharmisimi, Ari Kunto, Moleong, Johnson, dan Kasiram. Yang pertama adalah menggunakan pola berpikir induktif, empiris, rasional, atau bottom up. Kemudian yang kedua adalah perspektif emik atau partisipan sangat diutamakan dan dihargai tinggi. Kemudian yang ketiga adalah penelitian jenis kualitatif tidak menggunakan rancangan penelitian yang baku. Kemudian yang keempat adalah tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami, mencari makna di balik data, untuk menemukan kebenaran, baik kebenaran empiris sensual, empiris logis, dan empiris logis. Kemudian yang kelima adalah subjektif. Subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, sumber data yang dibutuhkan, dan alat pengumpulan data bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, mengumpulkan data dilakukan atas dasar prinsip fenomenologis, yaitu dengan memahami secara mendalam gejala atau fenomena yang dihadapi. Yang ketujuh adalah peneliti berfungsi pula sebagai alat pengumpul data, sehingga kebenarannya tidak terpisahkan dengan apa yang diteliti. Nah, untuk yang ke-8 adalah analisis data dapat dilakukan selama penelitian sedang dan telah berlangsung. Kemudian yang ke-9 adalah hasil penelitian berupa deskripsi atau interpretasi dalam konteks waktu serta situasi tertentu. Dan yang ke-10, penelitian jenis kualitatif disebut juga penelitian ilmiah atau inquiry naturalistik. Nah, untuk pembahasan 5 dan 6-nya akan dilakukan oleh rekan saya Muhammad Supriyadi. Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Supriyadi, NBM 3091956080. Saya akan memaparkan mengenai prosedur penelitian kualitatif. Kualitatif bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi di lapangan. Garis besar tahapan penelitian jenis kualitatif adalah sebagai berikut. Merumuskan masalah sebagai fokus penelitian. 2. Mengumpulkan data di lapangan. 3. Menganalisis data. 4. Merumuskan hasil studi. 5. Menyusun rekomendasi untuk pembuatan keputusan. Selanjutnya, kegunaan penelitian kualitatif. Masalah serta menguraikan solusinya
secara mendalam dan sistematis. 2. Metode tepat dalam menguraikan masalah-masalah ilmu-ilmu sosial politik. Ketiga, memberi ruang bebas pada penelitian untuk terus mencari tahu, investigasi tentang kasus tertentu. 4. Ada keasikan tersendiri bagi penelitian. 5. Jadi bahan masukan untuk institusi terkait dan responden. Kedepan, pembuatan kebijakan berbasis riset yang ada. Beberapa dipahami oleh seseorang peneliti dalam melaksanakan penelitian kualitatif. Yang pertama, penelitian kualitatif tidak terlalu fokus kepada angka atau nilai dalam pengukuran variabelnya. 2. Penelitian kualitatif tidak melakukan suatu penguji lain menggunakan metode statistik. 3. Bersifat elaborasi. Peneliti diperbolehkan menggali informasi lebih dalam terhadap objek penelitian dengan tidak bergantung pada pengukuran numerik. Dan yang kelima, lebih tidak terstruktur dibanding penelitian kuantitatif.